Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini kita akan membahas tentang anemia. Anemia itu adalah suatu keadaan di mana tubuh memiliki jumlah sel darah merah yang terlalu sedikit, yang mana sel darah merah itu mengandung hemoglobin dan berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Anemia itu terbagi dua. Yang pertama defisiensi zat besi, yang kedua anemia megaplastik. Anemia defisi besi merupakan anemia yang diakibatkan kekurangan zat besi, sedangkan anemia megaplastik jarang sekali disebabkan karena defisiensi vitamin B12, kebanyakan disebabkan oleh defisiensi asam folik frekuensi anemia. Nah, klasifikasi anemia itu ada dua. Yang pertama anemia hipoplastik, yang kedua anemia hemolitik. Anemia hipoplastik disebabkan karena kurangnya mampunya fungsi tulang dalam membuat sel-sel darah baru. 12 penyebab pasti dari kondisi anemia hipoplastik ini sampai sekarang belum diketahui, namun diperkirakan karena sepsis, sinar ronsen, atau obat-obatan. Anemia hemolitik ini adalah penghancuran sel darah merah yang berlangsung lebih cepat daripada pembuatannya dapat menyebabkan anemia hemolitik. Penyebab dari anemia ini adalah defisiensi zat gizi, yang kedua pendarahan, yang ketiga hemolistik. Gejala anemia ini yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5R: lesu, lemas, lesu, letih, lemah, lelah, lalai. Kalau ibu-ibu sekalian ada keluhan itu, ada kemungkinan anemia, disertai sakit kepala, pusing-pusing, mata berkunang-kunang, kamu pengen tidak berkesusunnya. Konsentrasi secara klinis penderita anemia ditandai dengan pucat, ada kekuning-kuningan dikit pada muka, pada telapak mata di sini ya. Bibir juga pucat, kulit kuku juga agak pucat, tangan di sini pucat ya ibu-ibu. Nah, pengaruh anemia ini pada kehamilan atau persalinan dan nifas serta janin ini bahayanya dapat menyebabkan persalinan prematur, resiko terjadinya abortus itu adalah keguguran, pendarahan antepartum pas lahiran, ketuban pecah dini, mengancam jiwa dan kehidupan ibu.
Ancamannya dekompensasi kondis. Pengaruh anemia pada kehamilan serta persalinan nifas dan janin dini, yaitu mengganggu kekuatan his. Pas waktu kawan anak itu hisnya itu agak kurang. Yang dikatakan his itu kuat ya. Misalnya kawan misalnya sakitnya nyut senegal terus tuh lenyap kan, itu namanya termasuk anemia. Lamun misalnya kayak dulu ya, pas dia kala pertama berlangsung terjadi partus terlantar, itu namanya agak lambat ya. Pas dia kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan. Jadi pas dia labukaan lengkap bukan lengkap terus gelengin uang, nah itu juga banyak menyebabkan laju operasi ibu. Pas di kala ketiga itu retensio plasenta, terjadinya lekat kemudi bahasa dusunnya. Terus kala pendarahan atau rahimnya lemah. Di sini kan kalau kita sudah beranak itu kan apa namanya itu ngehas ya, itu namanya rahim. Tapi kalau dia melembut itulah kala terjadi pendarahan. Nah, ketika di kala 4 dapat terjadi pendarahan postpartum. Lah sudah lahir B, lah sudah lahir temuni, itu pendarahan banyak. Misal mau cerca air ledeng itu pendarahan itu namanya. Nah, pengaruh pada anemia ini sangat bahaya ketika masa nifas. Yang pertama, pendarahan pada saat postpartum karena Antonia uteri, infusio uteri memudahkan infeksi puerperium. Artinya dia itu pendarahan, pas anak itu pendarahan. Ini kita tadi tidak mudah bahas ya. Kontraksinya nyate. Terus tuh pengeluaran asinya agak kurang. Orang-orang yang anemia itu air hasilnya kurang, kompensasi kordis mendadak setelah persalinan, itu yang gak dibutuh. Yang terakhir mudah terjadi infeksi mamai itu pancaran, infeksi. Pengaruh anemia pada kehamilan ini, kehamilan persalinan nifas dan janin ini sangat bahaya. Menyebabkan keguguran abortus, terjadinya kematian intrauteris. Terus itu kedua, persalinan prematur tinggi, mudah bahan sebelum waktunya, kelahiran dengan anemia. Terus intelijensi rendah karena kekurangan oksigen dan nutrisi yang menghambat pertumbuhan janin. Bayi mudah mendapatkan infeksi sampai kematian perinatal. Nah, anamnesanya akan didapatkan pada saat wanitanya. Keluhannya misalnya lelah, sering pusing-pusing, mata berkunang-kunang, terus mual-mual, muntah, lebih berat pada hamil muda. Bila terdapat keluhan lemah, nampak pucat, mudah pingsan, sementara masih dalam batas normal, maka perlu dicurigai anemia defisiensi zat besi. Anemia ini dapat diketahui ketika kalian diperiksa darah ya, pemeriksaan darah. Ngapun nanti kalau dia juga datang kemudian dia cek darah. Nah, pencegahan anemia ini dapat meningkatkan konsumsi zat besi dari makanan. Di sini di dalam buku halaman 19 ada dibacakan ibu-ibu. Kalau seandainya kawan nanya di sini ada gambar sayuran atau buahan yang bagus untuk dimakan ibu hamil. Terus tuh suplemen zat besi yaitu Fe yang biasa diinjak itu tadi pilihan tadi yang sekali sahih itu
Terus tuh harus banyak-banyak macam biar tahu. Terus tuh pengawasan penyakit infeksi, fortifikasi makanan. Penanganan anemia. Anemia ini terbagi menjadi 3. Anemia ringan, anemia sedang, anemia berat. Pada anemia ringan ini kehamilan dengan kadar 9 sampai 10 gram masih dianggap ringan, sehingga hanya diperlukan kombinasi 60 mg per hari zat besi atau 500 gram asam folat per orang sekali sehari. Itulah gunanya kawan tinjau obat yang FE sekali sehari itu harus dimakan gitu. Terus anemia sedang ini penggolongannya dapat dimulai dengan preparat besi Veros 600 sampai 1000 mg per hari, seperti sulfat beriosis atau gluconas beriosis. Anemia berat ini pemberiannya preparat besi 50 gram dan asam folat dilanjutkan 400 gram. Nah, dalam 6 bulan selama hamil dilanjutkan sampai bulan setelah lahir. Nah, ibu-ibu di dalam ini halaman halaman 21 ibu-ibu. Nah, kalau misalnya kawan ada hasil gerakan jadi dirasakan kurang bergerak dibandingkan di sini kan ada buku. Nah, baiknya dia bergerak-gerak itu harap kancing-kancing periksa ke rumah sakit atau bidan atau puskesmas jadi. Terus tuh kalau misalnya ada terasa mual, muntah, makan besar, kancing-kancing juga periksa. Demam tinggi itu juga tidak boleh, harus kancing-kancing periksa. Terus kaki bengkak juga harus kancing-kancing periksa. Pendarahan ini kan galak terjadi di waktu hamil muda. Itu pasti menyebabkan kecacatan bayi atau kekurangan darah ya. Ngejek-ngejek rumah sakit. Terus tuh nah, di sini kan selama hamil di halaman 16 ada kan bacaan tablet tambah darah. Ibu mendapatkan minimal 90 tablet selama kehamilan. Jadi ibu-ibu obat yang hijau itu harus diminum selama 9 bulan itu minimal 9 keping, jangan kurang. Jadi pada saat persalinan pendarahan itu kencang terobati, jangan sampai nyesal. Itu yang materi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh